Jadi ini bab yang ke-8 tentang beberapa ayat ataupun surah-surah yang sunat yang bagus dibaca sesuai dengan waktu-waktu tertentu dan keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ketika seseorang itu dalam keadaan sakit, maka ayat apa atau surah apa yang bagus dibaca, waktunya berbeda. Ketika seseorang itu menuntut ilmu, ayat apa, surah apa yang bagus dibaca, dan kapan waktunya untuk supaya lakas paham dalam menuntut ilmu. Ini ada di bab yang ke-8. Al-babut tasi'u, bab yang ke-9, fi kitabatil Qur'ani, pada menulis Al-Qur'an, wa ikramil mashafi, dan memuliakan mashaf. Mashaf itu adalah lembaran Al-Qur'an. Ini kalau mashaf itu Al-Qur'an ada selembar, nah itu mushaf makanya. Kalau Al-Qur'an sebagian, ya kitab makanya. Nah maka lembaran Al-Qur'an daripada kitabnya nang sebagian. Al-babul asyiru, bab yang ke-10, fi dokti al-fadhi hadal kitabi, pada mendabit lapas-lapas ini kitab. Nah, bab yang ke-10 adalah dabitan tersebut. Kita masuk kepada pokok pembahasan pelajaran daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadatil Quran. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi atrofin, pada beberapa pembahasan, tepi, min fadilati tilawatil Qur'ani, dan kepada keutamaan membaca Al-Quran, wa hamadatihi, dan menghafalnya. Wallahu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina, bahwasanya mereka yatluna kitaballahi, membaca mereka akan kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus sholata, dan mendirikan mereka akan sembahyang. Jika dah membaca Al-Quran aja juga mendirikan sembahyang. Wa anfaqu, dan menafkahkan mereka, mimma razaqnahum, daripada sesuatu razaqnahum, memberi rezeki kami akan mereka, sirron, secara rahasia, wa alaniyatan, dan secara nyata. Dia menafkahkannya
secara rahasia maupun secara terang-terangan. Nah, maka itu membaca Al-Quran, maka itu sembahyang, maka itu menafkahkan hartanya. Apa yang diharapkannya? Yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan mereka tijaratan akan perdagangan, lan tabur yang tidak pernah rugi, yang tidak pernah rugi. Ini Allah Ta'ala dalam menyampaikan Al-Quran menyesuaikan dengan keadaan daripada umat manusia, sehingga mereka akan mudah memahaminya. Pada masa Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, itu yang paling banyak penduduknya adalah orang yang berdagang. Sampai wahai ini ya, banyak berdagang. Makanya di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan contoh-contoh daripada perdagangan, termasuk juga dalam hal beribadah. Nah, dalam hal beribadah Allah Ta'ala pun memisalkannya ibadah itu dengan perdagangan. Perdagangan itu kayak apa? Perdagangan itu adalah secara intinya modalnya sedikit, ujungannya banyak. Nah, itu tuh orang berdagang, modal sedikit, ujungan banyak, payu pulang. Kadang yang modal sedikit, ujungan banyak, tapi kata payu. Nah, maka Allah Ta'ala mencontohkan dalam hal beribadah kepada sidin juga dengan perdagangan. Kita membaca sholawat sekali, kita jual sholawat kita kepada Allah sekali, sebuting, maka Allah akan membeli sholawat kita itu dengan 10 kali lipat pahala. Itu perdagangannya. Kita menjual lawan Allah Ta'ala satu huruf Al-Quran yang kita baca, kita jual kepada Allah. Allah beli satu huruf itu dengan 10 pahala. Kita jual sembahyang kita kepada Allah, Allah akan beli sembahyang kita dengan pahala yang tidak terhingga. Nah, supaya Allah Ta'ala membeli apa yang kita jual, maka sebagaimana orang yang berdagang, barang dagangan itu akan dibeli mahal apabila barang dagangannya bagus. Wadai aja, apabila wadainya tampilannya bagus, rasanya nyaman, walaupun harganya larang, orang akan suka membelinya. Tapi amunnya wadainya sudah tampilannya kada bagus, kada nyaman pulang, maka orang akan murah membelinya, bahkan tidak membeli sama sekali. Nah, maka kita menjual ibadah kita kepada Allah supaya Allah membeli dengan harga yang mahal, supaya Allah membeli dengan segera, artinya payu, maka sembahyang kita itu harus bagus. Menjuali lawan Allah salawat kita harus bagus. Menjuali kepada Allah dengan bacaan Al-Quran, maka bacaan Al-Quran kita harus bagus. Nah, itu logikanya. Yang
logika itu Allah Ta'ala nang memberikan kepada kita dengan sidin mengumpamakan ibadah kita kepada Allah itu sebagaimana perdagangan. Nama kakak itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan ada rugi sama sekali. Yaitu berdagang lawan siapa? Berdagang lawan Allah. Liwafiyahum ujurahum, supaya menyempurnakan ia Allah hum akan mereka, ujurahum akan balasan mereka, Nah, supaya Allah Ta'ala balas dengan sempurna daripada perbuatan, daripada amal yang mereka lakukan. Nah, kalau orang mengambil upah, ajrun itu kan upahan. Nah, sehingga kalaunya kita di Mekah itu taksi itu bertulisan al-ujroh, ada taksi itu. Maka orang yang mengambil upah supaya dapat upah yang memuaskan, inya pun menggawi apa yang diupahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Bila gawiannya baik, maka upahnya pun gana. Wa yazidahum min fadlihi, dan menambah ia Allah hum akan mereka min fadlihi daripada karunia-Nya. Wa yazidahum, dan menambah ia Allah hum akan mereka min fadlihi daripada karunia-Nya. Nah, artinya Allah Ta'ala tambahi lagi daripada balasan-balasan itu, yang itu adalah karena karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu, sesungguhnya Allah, Ghafurun, maha pengampun, Syakurun, maha berterima kasih. Wa ruwina, dan diriwayatkan kepada kami. Ini yang maksud sidin membuang sanadnya tadi. Seandainya sanadnya dibacakan akan panjang jadinya. Maka sidin ringkas wa ruwina, dan diriwayatkan kepada kami. An Utsman bin Affan atau Affanin, daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, berkata ia Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kamu atau sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana, orang yang belajar ia akan Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan ia akan dia. Yang sebaik-baik kalian dengan Nabi Muhammad adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi dua itu, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu adalah orang yang paling baik di antara kalian. Nah, ini bukan bertentangan dengan hadis yang lain. Di hadis lain Nabi menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain.
Nah, jadi ini ada dua di sini menyebutkan yang paling baik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang sebutingnya hadisnya menyebutkan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, maka sesungguhnya maknanya itu adalah satu. Artinya memberi manfaat kepada manusia, yang paling bermanfaat itu adalah mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling bermanfaat. Bukan duit, bukan harta, bukan jabatan, bukan bantuan-bantuan yang lain. Sesuatu yang paling bermanfaat yang kita berikan kepada orang lain adalah dengan mengajarkan mereka akan Al-Quran, sehingga mereka bisa melaksanakan sembahyang dengan baik, bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Nah, sebenarnya hadisnya itu tidak bertentangan, satu aja, cuman beda naskahnya aja. Kita di dalam pemahaman hukum-hukum agama itu, apabila ada yang bertentangan, maka kita harus mencari titik temu atau tengahnya, sehingga dua sesuatu yang bertentangan itu menjadi tidak bertentangan lagi. Apabila kadang-kala juga dicari titik temunya, maka itu kemungkinan bisa dipakai kedua-duanya. Bisa kadang-kadang kita memakai hadis yang ini, bisa kita kadang-kadang memakai hadis yang sebutinnya. Tapi kebanyakannya semua bisa disatukan. Misalnya di dalam kitab Al-Ghahiqil Makhtum disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad lagi halus, lagi bayi, itu dibawa oleh Mama Sidin Siti Aminah ke tempat wanita-wanita berkumpul untuk mengambil upah menyusui. Ini ada pasarnya, jadi kita nanti pasar ke Senin. Itu orang-orang kampung datangan berkumpul di situ, maka orang kota membawa anak ke situ. Jadilah transaksi untuk mengupahkan menyusui anak. Nah, itu. Nah, Siti Aminah membawa Nabi Muhammad ke situ. Sekalinya semua wanita kadada nang hakunnya menyusui Nabi Muhammad. Bebinan-bebinan yang ada di situ kadada nang hakunnya menyusui, mengambil upah menyusui Nabi Muhammad. Di antara perempuan-perempuan itu ada seorang perempuan yang penyakitan, yang kurus, orang susah, yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Nah, maka Halimah ini pun kada payu juga, kadada nang hakunnya menjulung anak kepada Halimah untuk disusui. Kenapa? Karena Halimah ini orangnya kurus, penyakitan, sehingga akhirnya Nabi Muhammad nang kadada orang lain mau menyusuinya, dan Halimah yang orang lain tidak mau menjulung anak untuk menyusukannya, tersisa berdua lagi. Akhirnya Halimah nang menyusui, nang mengambil upah menyusui Nabi Muhammad. Nah, jadi kesimpulannya Nabi Muhammad kada payu untuk disusukan. Itu di dalam kitab Al-Ghahiqil Makhtum. Tapi di dalam kitab Maulid
termasuk diantaranya Maulid Al-Habsyi. Itu disebutkan wanita-wanita berebut seberataan hendak menyusui Nabi Muhammad. Tasabaqat ila radha'ihil murdi'at, berlomba-lomba wanita-wanita untuk menyusui Nabi Muhammad, berlomba-lomba. Nah, jadi di sini ada dua riwayat yang kontradiksi. Yang sebuting menyebutkan Nabi Muhammad kada payu, yang sebutingnya Nabi Muhammad dirabutakan pada bibinian itu untuk disusui. Nang mana nang bujuknya? Nah, maka disatukanlah kedua riwayat itu dan menjadi tidak bertentangan sama sekali. Nah, Nabi Muhammad ketika dibawa oleh Siti Aminah untuk disusukan, maka ketika pertama kali wanita-wanita itu melihat Nabi Muhammad, mereka berebut bungasnya bayi ini luar biasa, putihnya, bersihnya, matanya galak, berebut masing-masingnya, aku jangan menyusui, aku jangan menyusui. Dan begitu mana abahnya? Abahnya sudah meninggal. Ini anaknya anak yatim. Nah, ketika wanita-wanita itu tahu bahwa Nabi Muhammad ini anak yatim, maka kadada nang hakunnya lagi. Nah, nya mengambil upah. Siapa nang memberi upah nang paling banyak, itu nang disusuinya. Nabi Muhammad walaupun bungas, walaupun bersih, walaupun mereka hendak menyusuinya berataan, tapi karena anak yatim kada kau mau upahi banyak, akhirnya bebian-bebian itu mencari anak-anak yang lain. Nah, itu adanya menyatukannya. Tinggal lagi Halimah nang pahabisan. Nah, di bawah itu ada belum lagi. Rawahu Abu Abdillahi, mengatakan akan ini hadis oleh Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi, yaitu Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, yang lebih kita kenal dengan sebutan Imam Bukhari. Alladhi, yang huwa iya sahih Imam Bukhari, ashahul kutubi, paling sahih segala kitab, ba'dal Qur'ani, sesudah Al-Qur'an. Sesudah Al-Qur'an, kitab yang paling sahih adalah kitab sahih Imam Al-Bukhari. Nah, itu ada tanda dua. Nah, kita lihat di bawah ada ta'liqnya, qauluhu khairukum, perkataannya sebaik-baik kalian. Ai, artinya ya ma'syarul qurra'i, wahai orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Atau ya ayyuhal ummati, wahai umat Nabi Muhammad. Ai, artinya afdalukum, paling abdul kamu, kama fi riwayatin, sebagaimana pada satu riwayat, man ta'allamal Qur'ana, adalah orang yang belajar ia akan Al-Quran. Ai, artinya
haqqa ta'allumihi, sebenar-benar belajarnya, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Artinya haqqa ta'limihi, sebenar-benar mengajarkannya. Maksud daripada hadis ini, belajar Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, mengajarkan Al-Quran pun juga dengan sebenar-benarnya. Yang kayak apa? Wala yatamakkanu min hada, dan tidak mungkin daripada ini, artinya dengan sebenar-benarnya tadi, illa kecuali bil ihatati, dengan meliputi, bil ulumi syar'iyyati, dengan segala ilmu syariat, usulihi, usulnya yang pokoknya, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya. Jadi yang namanya sebenar-benar belajar Al-Quran itu selengkapnya, kadang membacanya aja, hukum-hukumnya, kandungan-kandungannya, isi-isinya. Demikian juga ketika mengajarkannya, dengan hukum-hukumnya, dengan maknanya, dengan kandungannya, dengan isi-isinya. Nah, itu yang paling baik. Bukan hanya mengajarkan membacanya aja. Namun yang mengajarkan membacanya aja, maka itu terlalu mudah untuk menjadi orang yang paling baik. Namun hanya sekedar mengajarkan orang membacanya, maka itu terlalu mudah untuk menjadi orang yang paling baik. Orang yang paling baik tadi yaitu mengajarkannya dengan sebenar-benarnya. Jadi di kitab ini kayak apa kita supaya bisa sebenar-benarnya daripada belajar dan mengajarkan Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Quran. Alladzi, orang yang membaca, ia. Alladzi, orang yang yaqra'u, membaca ia, Al-Qur'ana, akan Al-Quran, wa huwa mahirun, dan ia mahir, pandai, yang membaca Al-Quran dengan pandai, dengan lancar, dengan bagus, bihi, dengannya, dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararati, beserta malaikat, beserta malaikat. Nah, maka disejajarkan dengan malaikat. Nah, itu ada tandanya 31, 32, ialah ujar Imam Nawawi di dalam di dalam Muqaddimah Sidin, di bab yang ke-10 adalah menyebutkan makna-makna lapas-lapas nengalih. Nah, coba kita lihat di 31, 32 itu maknanya apa? Bab yang ke-10 halaman 110, halaman 110.
Nah, adalah 31. Yalah. Nah, 31 as-safaroh. Nah, tadi kan ma'as safaroti. Nah, as-safaroti itu apa? Al-malaikatil katabati, malaikat yang tukang tulis. Al-bararoti 32, jam'u bagin wa huwal muti'u, dan dia itu al-muti'u yang taat. Al-muti'u yang taat. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan ahli, dengan pandai, maka itu disamakan, digolongkan dengan malaikat-malaikat yang malaikat itu gawiannya adalah selalu taat kepada Allah. Ya, supaya kita yang pandai membaca itu rajin membaca. Ya, ada juga orang tuh pandai membaca tapi kadang rajin membaca. Sebulan sekali aman terbuka Al-Quran. Wah, dengan bulan puasa aja terbuka. Ibadah tentang bulan puasa, kadingat lagi mantap. Sekali bahasa simpun dapat di atas lemari hibak lawan debu. Nah, seyogianya sepatutnya tidak seperti itu. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yatata'u, dan ia yatata'u. Apa makna yatata'u? Itu ada tandanya 33. Halaman 110 itu 33. Yatata'u ay yashtaddu wa yasuqqu. Artinya ini membaca bersangatan sulit. Membaca Al-Quran sulit baginya. Nah, bahasa kitanya bejojo. Baca Al-Quran bejojo. Alif lam mim. Dzalika kita tabu. Membacanya bujojo, tepaluh sidin membaca. Fihi, padanya, pada Al-Quran, wa huwa alaihi syaqun, dan ia atasnya syaqun, sulit. Alih, tapi rajin membaca Al-Quran. Lahu ajroni, baginya ajroni 2 pahala. Orang yang membaca Al-Quran bejojo itu pahalanya 2 kali lipat daripada orang yang mengajinya ahli. Namanya kita aku bejojo ngaji, jangan juga. Di mana kelebihan orang yang bejojo itu jadi 2 kali lipat pahalanya, yaitu ini membaca dengan penuh perjuangan, kali lipat. Sedangkan yang dibacanya hitungannya sama aja. Misalnya orang membaca Al-Quran dengan lancar, 1 juz itu dibaca dengan bacaan yang baik setengah jam. Misalnya 1 juz setengah jam. Orang yang bejojo setengah jam itu membaca hanya 2 halaman setengah jam. Nah, tapi nilai yang dibacanya kurang lebih aja. Nilai yang dibacanya kurang lebih aja. Sedangkan pahalanya ini 2 kali lipat karena penuh dengan perjuangan tadi. Kenapa nilainya jadi sama? Karena ini bejojo itu sama dengannya lancar juga.
Orang yang lancar membaca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa huruf itu hitungannya? Misalnya 50. Dalam waktu itu ini membaca 50 huruf yang dibacanya. Ada yang bejojo tadi dengan waktu itu 50 huruf juga. Ini tuh bulik-bulik. Za sekali, za dua kali, li sekali, li ulang 4 kali, li 3 kali. Jadi ini membaca li 30 pahalanya. Ka 30 juga. Ya kada? Za 2. Li 2 ulang 4. Kal ki ta bu. Di hitungannya, amunnya kita hendak menghitung jumlah huruf yang dibaca oleh orang yang lancar membaca selama setengah jam itu sama dengan jumlah huruf yang dibaca oleh orang yang bejojo selama setengah jam. Itu bulik-bulik membaca setiap kali itu bulik itu, setiap kali itu dinilai dengan pahala. Jadi inya dapat 2 kali lipat, inya membaca dengan penuh kesulitan, dengan penuh perjuangan. Kata Nabi, as-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu atas sekadar uyuh. Makin uyuh, makin ngalih digawi, makin ganal pahalanya. Hanya bersedekah dengan rahasia itu lebih ganal pahalanya daripada bersedekah dengan nyata, terang-terangan. Nah, secara rahasia itu tengalih. Apabila nyata itu ada kan harapan mendapatkan pujian, mendapatkan nama baik. Yang akhirnya diumumkan haji menyumbang 10.000 rupiah, pahalanya untuk arwah mama, arwah abah, arwah kai, arwah datu, arwah angga. Beliau kan yang mau makan. Rawahul Bukhari mengatakan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Wa Abul Husaini dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslimin, Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi fi sahihaihima pada 2 kitab sahih keduanya. Kalanya dengan istilah lain ini adalah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu sepakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam meriwayatkan satu hadis. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul qur'ana, perumpamaan orang beriman, alladzi yaqra'ul qur'ana, yang membaca ia akan Al-Quran. Nah, perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Masalul utsgujati, seumpama buah limau, riuhoha thayyibun, baunya harum, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya nyaman. Lagi bah ini
misalnya BS pulang. Baunya harum, rasanya nyaman. Wa masalul mu'minil ladzi, dan perumpamaan orang beriman, alladzi la yaqra'ul qur'ana, yang tidak membaca Al-Qur'an. Masalut tamroti, seumpama tamroh, kurma, seumpama buah kurma. Lagi halaha, tidak ada bau baginya. Jadi buah kurma itu kan kada berbau apa-apa, kada harum. Wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Nah, orang beriman yang tidak pandai membaca Al-Quran itu seumpama buah kurma, ada berbau harum tapi rasanya manis. Wa masalul munafiqil ladzi, dan perumpamaan orang munafik, alladzi yaqra'ul qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, masalul ghaihanati, seumpama ghaihanah. Ghaihanah itu kemangi. Rihuha thayyibun, baunya nyaman, baunya harum, kemangi. Wa ta'muha munggun, dan rasanya pahit. Rasanya pahit. Wa masalul munafiqil ladzi, dan perumpamaan orang munafik, alladzi la yaqra'ul qur'ana, yang tidak membaca Al-Qur'an. Dan sudah munafik kada bisa pulang mengaji. Kamatsalil handhalati, seumpama handhalah. Bahasa kita handhalah. Wah, kayak ya Pak, hijau dah, pahit. Sebagian babinyan ketujuh tuh. Papagai. Seperti itu papagai. Kalau dalam kamus itu labu, jenis buah labu yang pahit. Ya sejenis papagai tadi. Laisa laha rihun, tidak ada baginya bau. Nah, papagai itu bau lah. Ada bau. Wa ta'muha munggun, dan rasanya pahit. Ini Nabi mengumpamakan tentang orang-orang yang berhubungan dengan Al-Quran. Rawahul Bukhari wa Muslimun, mengatakan akan dia oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia Nabi, dari Nabi, innallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala, yarfa'u, mengangkat ia, bihadzal kitabi, dengan ini kitab, aqwaman, akan beberapa kaum, beberapa golongan. Nah, ini ucapan Nabi, ada beberapa kaum, beberapa golongan yang mereka itu diangkat oleh Allah Ta'ala dengan sebab Al-Quran.
mereka mendapatkan kemuliaan dengan sebab Al-Quran. Wa yada'u bihi akhirina, dan merendahkan ia, ya Allah. Wa yada'u, dan merendahkan ya Allah, atau menghinakan ya Allah, bihi dengannya, dengan Al-Quran, akhirina akan yang lain. Nah, ada golongan yang lain dengan Al-Quran Allah Ta'ala rendahkan, Allah Ta'ala hinakan. Nah, kenapa? Karena dengan sebab mereka tidak mengamalkannya. Dengan sebab tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, bahasa kitanya ketulahan lawan Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang dibacanya adalah perintah bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnahum, dan nafkahkanlah sebagian harta kalian. Tapi inya engken, inya apik. Dalam Al-Quran disuruh memaafkan kepada orang lain. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Inya kada mau memaafkan orang. Bila ada orang lain yang tersalah, dendam luar biasa, ingat terus dengan kesalahan orang. Diinya itu sama lawan menentang Allah. Ujar Allah jangan apik, inya apik. Ujar Allah maafkan orang lain, nya kada mau maafkan. Nah, jadi orang itu dengan sebab kada paasiannya itu malah dihinakan, direndahkan oleh Allah dengan Al-Quran. Nah, ini di hadis lain Nabi menyebutkan rubbata lindil Quran wal Quranu yal'anuh. Tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknat kepadanya. Ya, artinya tidak sedikit, berarti banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena apa yang dibacanya dengan perintah Al-Quran itu kada digawinya. Apa yang dilarang di dalam Al-Quran yang dibacanya itu inya yang menggawinya. Nah, disumpahi, dilaknat oleh Al-Quran. Nah, artinya kita belajar Al-Quran selain daripada belajar membacanya, juga belajar dengan makna dan kandungannya sehingga dapat mengamalkannya. Dengan begitu kita menjadi orang yang diangkat oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Jangan sebaliknya, kita hanya belajar membaca Al-Quran, tidak faham dengan isi dan kandungan Al-Quran, akhirnya kita dilaknat oleh Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Rawahu Muslimun, mengatakan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusa'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa sallallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma astaghi ya bana wa ya ba mu'adimina 'anna wa la tadhhab barakatuhu bihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, la quwwata illa billah.